عرب ومن آجم يا ربي المصطفى لكل مورد أقوى يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مطايا واسعا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'du. Al-Fatihatu ala niyatin anna Allah yaftahu alaina futuhal 'arifin wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa yufaqqihuna fid-din. Wal-Fatihatu ala niyatin anna Allah yarhamuna wa yastaghfir dhunubana آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا ومشايخنا. والفاتحة على نية أن الله يشفي مرضانا اشفي أنت شافي الله لا شفاء إلا شفاءك شفاء أنت من لا يقدر سقما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ayat keberapa kita? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Innalladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum
مصيرا صدق الله العظيم. Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah. Darajat ya-nya di situ adalah mad tabi'i. Kemudian di situ ada kasratain ketemu mim, tanwin ketemu mim, idgham bi gunnah. Dimasukkan tanwinnya ke mim atau diidghamkan dan seraya digunnah. Digunnah artinya dilakukan, ya, dilakukan dan barang-barang dua ketukan. Darajatim min, darajatim min, ayo. Kemudian minhu di situ ada nun mati ketemu ha, ya, dibaca nunnya jelas. Jadi nun, hukum nun mati dalam kaidah tajwid itu dia ada ikhfa, ada iqlaq, ada idhar. Kapan dia idhar? Apabila nun mati ketemu huruf yang idhar. Huruf idhar ada 6, yaitu alif, ain, kemudian ghain, ha, kha, dan satu lagi ada 6 huruf idhar. Kesemuanya kalau nun mati ketemu yang 6 itu dibaca idhar, nunnya dibaca jelas. Terkadang nun dia menjadi iqlaq. Kapan? Ketemu ba. Kemudian nun menjadi ikhfa. Kapan? Ketemu huruf yang 15. Selain iqlaq, ya, selain idhar ada sisanya 15 itu, maka kemudian ikhfa. Ya. Kemudian nun idgham, ya, bi gunnah. Kapan? Nun mati ketemu mim. Nun mati ketemu huruf idgham yang bi gunnah. Ada berapa huruf idgham bi gunnah? 6. Yang bi gunnahnya ada 4. Ya, mim, nun, waw. Kemudian wa maghfiratan wa rahmah. Wa maghfiratan, di situ ada wa maghfiratan, tanwin fathatan ketemu waw. Idgham bi gunnah. Ya, jangan terburu-buru di wawunya. Ya, ada jeda, ada proses waktu di situ. Wa maghfiratan wa rahmah. Ayo. Jadi wawunya bertasydid di situ, tandanya idgham bi gunnah. Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah. Ayo. Kemudian wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa kana adalah matobi. Ya, lafzul Allah dibaca tadkhim, dibaca tebal karena bertemu dengan sebelumnya huruf nun berbaris fathah. Dia terbaca tipis lafzul Allah kalau ketemu kas. Wa kana Allahu, ya, billahi tipis. Kemudian ghafurur rahim. Ghafurun di situ fathatain ketemu ra. Idgham bila guna. Yang bila guna adalah ra dan lam. Apabila ada nun mati atau huruf yang bertanda ketemu lam dan ra, kemudian bila guna. Perbedaannya bila guna dan bi guna, kalau bila guna di huruf idghamnya itu, di huruf idghamnya nggak boleh lama-lama, sekalipun sekedar 2 ketukan. Ya, perbedaannya itu. Jadi ghafurur rahim, nggak boleh ghafurur, lama di situ kagak boleh, kecuali bi guna. Kalau bi guna, ya, maghfiratan wa rahmah. Ya, darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah. Di wawunya itu karena fathatain ketemu gun, maghfiratan wa
rahmah. Tapi kalau fathatain ketemu ra bila guna, ghafurur rahima, ghafurur rahima. Enggak boleh ada proses waktu, jeda waktu, buru-buru di situ, enggak boleh berlama-lama karena ra itu bukan huruf bi guna, tapi bila guna. Satu lagi adalah lam. Ya. Lam salah satunya. Kemudian rohima, rohihinya matobi, rohiman, ya, man iwat litanwin, dibaca panjang jadi rohima. Setiap huruf yang berbaris fathatain apabila dia di akhir kalimat, di ujung kalimat, maka dia menjadi panjang. Setiap huruf kecuali cuma satu huruf sekalipun dia berbaris fathatain nggak dibaca panjang, yaitu huruf tak marbuto, tak yang bundar. Marbuto itu artinya melingkar, bundar. Tak marbuto di ujung kalimat sekalipun berbaris fathatain nggak dibaca panjang, dia bahkan berubah menjadi ha. Ya. Ghafurur rahima wa kana Allahu ghafurur rahima. Ayo. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu inna tajibun alladzina alif lamnya alif lam syam zi di situ matobi tawaffa matobi humul malaika al malaika alif lamnya alif lam koma malaika di situ adalah mad wajib muttasil. Berapa ketukan? 5 ketukan. Karena di situ ada matobi ketemu hamzah dalam satu kalimat. Matobi sebenarnya ketemu hamzah jadi mad wajib muttasil. Zalimi matobi zalimi mi majais mun. Kalau majais pilihannya boleh 2, boleh 4, boleh 5 pilihannya. Anfusim nun ketemu fa'ih, himnya itu mim mati ketemu qaf, idhar kalau dibaca jelas mimnya di bibir. Ada mim terbaca samar di bibir. Apa namanya? Mim terbaca samar di bibir. Ikhfa syafawi. Ya, kapan ikhfa syafawi? Apabila ada mim mati ketemu ba. Pak Ustadz, apa bedanya iklab dengan ikhfa syafawi? Kan begitu. Iklab itu kan nunnya berubah jadi mim ba'di. Min itu nun mati ketemu ba. Jadi iklab mim ba'di. Apa bedanya Pak Ustadz iklab dengan ikhfa syafawi? Bedanya di mana? Kalau ikhfa syafawi samar di bibir. Ya. Tapi bedanya itu mimnya disamarkan di bibir. Kalau iklab mimnya dibaca sempurna, mim ba. Kalau ikhfa syafawi mimnya dibaca nggak sempurna, ikhfa dibaca ikhfa. Nah ulama tajwid tuh cara bacanya itu dia bibir bawah bibir atas nggak rapat bareng satu rambut. Bedanya di situ. Ya Pak Ustadz, ribet Pak Ustadz, udah dibaca sempurna aja mimnya yang nggak apa-apa juga sih. Yang penting ada ikhfanya di situ. Ya. Jadi kalau mau terbacanya itu ikhfa, nggak rapat bibir bawah itu atas dan bawah itu bareng satu rambut maka menjadi ikhfa. Kemudian selanjutnya qalu qa-nya matobi, lu-nya matobi, fi matobi. Kuntum mun ketemu ta ikhfa, tumnya di situ mim mati ketemu qaf adalah idhar siapa? Qalu qa matobi lu matobi kunna nun bertasydid tajibun nanya matobi mustad'afina fil ard mustad'afin afi jadi matobi. Nah di sini nih dot mati
Dot bersukun tuh ukuran orang Indonesia terkadang kalau nggak kita hati-hati agak sulit. Terkadang dot tuh suka dikol-kolahin. Mustaddo suka begitu. Ya. Dodi dubab nggak ada kol-kolannya. Dot itu adalah salah satu huruf. Ya, kalau dibaca itu lidah kita bagian kiri, bagian kanan, kemudian ngentuk dengan gigi seri samping dan dikumpulkan. Cara bacanya itu dikumpulkan, do, dikumpulkan, do, ya, do di du bau, ngumpul, suaranya ngumpul. Jadi mustaddo, kadang dikol-kolain tuh dot, sering banget tuh. Kalau kol-kola salah ya. Mustad'afina fil ard. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Ayo baca. Fil ardi, alif lamnya alif lam. Kemudian di situ ada tanda qaf lam dan ya di situ adalah al-wuquf aula, berhenti di situ lebih utama. Qalu qama tabi lu di situ mad jaiz munfasil karena ketemu alif, kalimat yang terpisah. Alam takun, alam mimnya mim idhar isyata. Takun ardullah, nun ketemu alif id. Ardullah dibaca tab. Wasi'atan wa matabi. Kemudian wasi'atan di situ ikhfa. Fatuhajiru tuha matabi. Ya, jirurunya di situ matabi. Fiha fi matabiha matabi. Paula di situ u-nya di situ sofrun stadir. Ya, sofrun itu. Wawunya nggak dibaca panjang. Paulaika jadi mat. Kemudian ma'wahum jahannam, wanya mat. Jahumnya situ jahannam, nun bertasdid tajibu. Ya, ada di situ waqaf aula, berhenti lebih utama. Wasaat di situ mad jaiz, mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil 5 ketukan. Kemudian masiron jadi masiro dibaca panjang. Mad liwat lid tanwin. Kita sama-sama baca lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah. Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Innalladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru
فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hadzal kitab nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin amin ya rabbal alamin. Darajatim minhu wa maghfirah wa rahmah ay minallahi ta'ala. Maksudnya orang-orang yang berhijrah di jalan Allah itu mereka akan mendapatkan darajat. Darajatnya di sini jamak. Kalau tunggalnya itu darajatun. Darajatun, darajatani, darajatun, jamak. Jamak taksir. Artinya mereka akan mendapatkan derajat-derajat. Kalau Imam Nawawi, derajat yang pertama itu kali ayat yang kemarin, derajat di dunia. Mereka mendapat julukan adalah syuhada, orang yang mati syahid karena berjuang di jalan Allah. Di akhirat mereka mendapatkan derajat-derajat yang banyak. Kedudukannya di sisi Allah derajatnya luar biasa banyak. Di antaranya adalah mereka bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya orang yang mati syahid. Mereka akan dinikahkan langsung, ya, akan mendapatkan langsung bidadari, 70 bidadari. Derajatnya banyak. Dan mereka kemudian hidup di surga, diberikan rizki, tidak ditempatkan di sebuah tempat ruh orang mukmin. Jadi ruhnya itu orang mukmin ada di satu tempat, tapi ada ruh yang ditempatkan di surga. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang mati di jalan Allah. Nanti ketemu firman Allah, mereka itu memohon kepada Allah agar kenikmatan yang mereka peroleh di surga sebelum orang lain menikmati surga itu, karena mereka meninggal dunia mati syahid, diberitahukan kepada orang yang ada di dunia itu. Kemudian darajatim minhu wa maghfirah, bahkan mereka akan mendapatkan ampunan, wa rahmah, dan rahmat Allah langsung kontak, akan mendapatkan ampunan dan rahmat. Siapa mereka? Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah dan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang malaikat mewafatkan mereka. Ay malakul maut, atau malaikat maut. Ada malaikat pencabut nyawa. Namanya itu dia disandang dengan kerjaannya. Kalau malaikat peniup sangkala siapa namanya? Malaikat siksa kubur, malaikat siksa kubur, ya, yaitu nakir, yang menanyakannya mungkar, ya. Tapi khusus malaikat pencabut nyawa namanya persis sebagaimana kerjaannya, malakul maut, malaikat kematian. Kata Imam Nawawi,
Wa awanuhu, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat, yaitu malaikat pencabut nyawa, wa awanuhu, dan teman-temannya. Jadi malaikat yang mencabut nyawa itu enggak sendirian. Dia punya pasukan, teman-teman awan. Ya, makanya yang meninggal tuh seluruh dunia kan banyak. Yang cabut malaikat juga banyak. Tapi di sini Imam Nawawi mengatakan wahum sittatun, ada 6. Ada 6. Salah satu minhum yalun qabda arwahil mu'minin. 3 malaikatnya pencabut nyawa itu dikhususkan mencabut nyawa ruhnya orang beriman. Wa salah satu yalun qabda arwahil kuffar, dan 3 malaikat lagi dikhususkan dia mencabut nyawa orang-orang kafir. Ini versi Imam Nawawi. Ya, kalau di tafsir jalan lain nggak ada keterangan ini. Kalau di Imam Nawawi ada. Imam Nawawi salah satu ulama yang dia itu ya agak sedikit kritis. Kalau malaikat pencabut nyawa ada berapa? Cari-cari dalil dasarnya. Ada hadisnya memang. Jadi ada 6 malaikat pencabut nyawa. Nah, sekian banyak orang. Bagaimana mungkin? Itulah kekuasaan Allah. Dia memberikan kemampuan. Jangankan 6, 1 malaikat saja mencabut nyawa sekian banyak juta manusia setiap harinya mampu. Ya subhanallah. Kan Anda sudah jelaskan, kita sudah belajar bagaimana huru-hara hari kiamat. Bumi ini hancur, langit ini hancur hanya 1 tiupan sangkala. Tiupan sangkala. Ditiup sekali, tet, hancur bumi. Ya. Wa nufikha fis-sur, maka tatkala ditiup sangkala, fasa'iqal man fil samawati wal ardh, maka hancurnya yang di langit dan di bumi semua hancur. Summa nufikha, kemudian ditiup lagi. Fa idahum qiyamun yanzurun, fa idahum qiyamun barizun, dalam ayat ini. Maka saat itu manusia sekonyong-konyong berdiri, qiyamun barizun, dan mereka menuju satu tempat padang mahsyar. 1 malaikat niup trompet, langit bumi hancur. Gedenya seberapa tuh malaikat kan gitu. Kalau trompetnya udah dijelaskan, saya udah jelaskan. Ya, trompetnya itu seperti gading. Dan dia memiliki darah lingkaran. Lingkarannya seluas langit dan bumi. Lingkaran. Langit seluas langit dan bumi. Tuh, lingkaran. Yang niupnya kayak gimana ya kan gitu. Ya Allah ya Allah. Ya. Jadi kuasa Allah. Allah ya Rabbi ya Rahman. Ada 6 malaikat, 3 malaikat khusus pencabut nyawa untuk orang-orang beriman. 3 lagi orang-orang kafir. Kemudian selanjutnya, dzalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dzalimi anfusihim, jumlahnya haliyah jadi hal, adalah mereka dalam keadaan menzolimi diri mereka. Maksudnya bitarkil hijrah, karena mereka meninggalkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi ada orang-orang muslim dia nggak ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian mereka mati dalam keadaan zalim. Nanti di sini ada asbabun nuzul kalau nggak tahu. Waqtaro majawaratal kufrah, dan dia lebih memilih berada di himpunan orang-orang kafir. Al-mujibata pari lil ikhlal bi umuriddin, karena mereka ingin menyimpang dari urusan agama. Fa inna hazil ayah nuzilat fi nasin min Makkah qad aslamu wa lam yuhajiru hina kanatil hijrah fardhah. Kata Imam Nawawi, ayat ini turun ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul apa artinya? Sebab-sebab turunnya ayat. Sebab-sebab turunnya ayat ini nuzilat fi nasin min Makkah, ada sekelompok manusia di kota Mekah. Qad aslamu, mereka udah Islam. Udah syahadat. Walam yuhajiru,
dan mereka nggak mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal wakanat til hijratu faridatan, padahal hijrah itu hukumnya fardu, udah diwajibkan saat itu. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan kelompok umat Islam udah bersyahadat, dia masih ada di Mekah, meninggalkan hijrah, padahal hijrah itu wajib dan nggak tergolong orang yang dibolehkan nggak ikut hijrah. Kemarin ayatnya udah ada, ya. Ayat kemarin sebelumnya adalah ada orang-orang tertentu yang dia boleh nggak hijrah, pincang, zamanah, udah termakan zaman usianya, udah lanjut usia maksudnya, buta, ya, wanita yang nggak mampu, anak-anak, nafkah, dunal nafkah, nggak punya nafkah untuk berangkat, ya, nggak tahu jalan dari Mekah ke Madinah, kan hijrah itu susah. Artinya zaman dulu tuh dari Mekah ke Madinah berapa jaraknya Mekah ke Madinah? 600 kilo ya, sekitar 600 kilo itu dari sini ke Surabaya. Surabaya. Ya, apa? Surabaya berapa kilo? Semarang. Surabaya 1000 kilo Surabaya. Semarang. Jalan kaki, bukan kayak jalan tol lurus, bukan. Makanya Nabi SAW sendiri, dia ketika hijrah Mekah Madinah itu ada pemandunya. Yang pemandunya itu adalah orang kafir. Di tengah jalan Nabi memanggil pemandu untuk menunjuki jalan yang sulit saat itu. Jadi ada orang-orang khusus yang nggak bisa hijrah, la yastati'una sabila, nggak tahu cara jalan ke sana. Nah, kemudian kata Imam Nawawi, ayat ini turun berkenaan dengan kelompok orang Islam yang sudah Islam, mereka nggak hijrah, padahal hijrah wajib. Faqatalu yaumal badr, dan mereka terbunuh pada perang Badar. Nggak hijrah, kan perang Badar itu terjadi setelah 2 tahun hijrahnya Nabi. 2 tahun hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, bahkan terjadi perang Badar. Ketika Nabi hijrah, ada kelompok umat Islam nggak hijrah. Dia nggak termasuk yang uzur, nggak termasuk yang dibolehkan untuk tidak hijrah. Padahal hijrah itu hukumnya wajib. Maka terjadi perang Badar. Ya. Mereka qatalu yaumal badri ma'al kufar, berarti ketika perang Badar mereka ikut perang. Tapi ikut perangnya itu masuk dalam kelompok orang kafir. Masuk kelompok orang kafir. Jadi orang Islam nggak ikut hijrah ketika perang orang Islam dan kaum muslimin dan orang kafir di Badar, mereka justru berada di barisan orang kafir yang memerangi umat Islam, padahal Islam. Gitu, bahas sekalian. Nah, kemudian di situ mereka meninggal, mati. Minhum ala Ibnu Umayyah, di antara mereka ada Ibnu Umayyah bin Khalaf, Haris bin Zam'ah, Qais bin Ibnu Walid bin Mughirah, Abul Asin, nama-namanya menyebutin kelompok-kelompok itu. Ya, singkatnya mereka mati di perang Badar itu. Statusnya muslim, tapi muslim yang maksiat karena nggak taat terhadap perintah hijrah. Perang pula, dan perangnya itu bersama kelompok orang mati di situ. Nah, mereka itu yang disebut ayat selanjutnya, innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang yang malaikat wafatkan. Orang-orang di sini adalah tuh kelompok umat Islam yang mati ya, dalam keadaan perang Badar. Umat Islam mati di perang Badar yang mereka ikut kelompok orang kafir. Kemudian zalimi anfusihim, mereka disebut oleh Allah orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri. Tuh Pak sekalian, Pak. Jadi di dalam perjuangan itu selalu ada orang-orang yang anti terhadap perjuangan agama. Ya, di setiap zaman akan ada orang-orang yang dia Islam tapi berada dalam barisan kebatilan.
bukan di dalam barisan kebenaran. Dan setiap fase kehidupan termasuk zaman sekarang pasti akan ada orang-orang yang dia anti terhadap syiar-syiar agama. Dia anti kalau Islam maju. Nggak suka kalau Islam itu berada di depan. Islam itu ya'lu wa la yu'ala. Mereka nggak suka terhadap sosok-sosok muslim-muslim yang punya komitmen terhadap agama. Ya. Mereka lebih suka terhadap pemikiran orang-orang kafir, cara pandang orang kafir, berpikirnya kafir, ucapannya seperti orang kafir, hobinya sebagaimana orang kafir. Nggak suka sama Quran, agama nggak suka. Ada nggak orang kayak gitu? Ada nggak? Berpihak pada kebatilan, bermesra-mesranya sama orang kafir, bukan sama orang mukmin. Ya Allah. Nah, banyak contohnya kayak begitu loh sekali. Di zaman Rasulullah terjadi orang Islam mereka diperintahkan untuk hijrah padahal mampu nggak mau hijrah. Terjadilah perang Badar. Justru mereka berada di barisan orang-orang kafir. Kemudian mati di situ, terbunuh. Kata Allah, zalimi anfusihim, mereka termasuk orang yang menzolimi diri mereka sendiri. Yang menariknya ayat selanjutnya, qalu, malaikat berkata, al malaikatu lahum hinal qabdi, ketika malaikat mencabut nyawanya. Kata Imam Nawawi, ya, al malaikatu lahum hinal qabdi, ketika malaikat berkata ketika akan mencabut nyawa mereka, bima kuntum, dulu ente dalam keadaan kayak apa? Kayak gimana dulu ente keadaannya? Kenapa ente nggak mau hijrah? Ai fi ai syai'in kuntum min amri dinikum. Dalam keadaan kayak gimana dulu ente dalam urusan agama ente? Taat atau tidak? Taat atau maksiat? Ya. Akuntum fi ashabin nabi, apakah kalian berada dalam kelompok para nabi? Bersama nabi, bersama orang beriman, apakah kalian berada dalam barisan kebenaran atau sebaliknya kebatilan? Itu pertanyaan malaikat kayak begitu. Kemudian qalu, mereka menjawab, mu'tazirina i'tidharan ghairu sahih. Mereka menjawab dengan alasan yang tidak benar. Apa jawabannya? Kunna mustad'afina fil ard. Kami orang-orang yang mustad'afina fil ard, orang-orang yang lemah. Kunna makhurin, kami adalah orang-orang yang tertindas di ardi Makkah, di bumi Makkah, fi aidil kufar, di tangan orang-orang kafir. Akhirnya malaikat tanya lagi, qalu, malaikat bertanya lagi, apa? Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, dan sehingga engkau bisa hijrah di dalamnya. Jadi bahwa jangan jamaah rahimakumullah. Ayat ini sebab turunnya seperti itu. Kelompok umat Islam nggak mampu nggak hijrah ke Madinah, bukan karena tidak mampu, bukan karena orang yang diberikan alasan, tapi nggak mau pergi hijrah ke Madinah. Kemudian mereka berada di barisan orang-orang kafir, orang-orang yang batil, dan bahkan ikut memerangi umat Islam, mati dalam keadaan zalim. Bahkan nanti malaikat bertanya, itu sebab nuzulnya kayak begitu. Tapi ingat, sepakat semua ulama, kan ada kaidah fikih, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Satu pelajaran itu baik dari ayat hadis itu bukan dari kekhususan sabab. Sebab nuzulnya itu zaman Nabi begini-begini, tapi pelajaran itu bisa diambil dengan keumuman lafaz. Keumuman lafaznya apa? Sekalipun ayat ini turun di zaman Nabi, berkenaan dengan orang-orang mukmin yang saat itu berada di dalam barisan orang-orang batil, ya, maka saat itu ayat ini tetap berlaku di zaman sekarang. Siapapun umat Islam yang mereka lebih senang berada di dalam barisan kebatilan ketimbang kebenaran, saat mereka itu meninggal dunia, maka nanti malaikat akan mempertanyakan sebagaimana dulu di zaman Nabi saat dicabut nyawanya.
Itu dulu senangnya itu cuma umat Islam. Ente senangnya dulu membuat subhat, buat kegaduhan, buat perpecahan, suka fitnah, suka begini. Itu kayak begini. Nauzubillah min dzalik sekali. Ya. Jadi pelajarannya kayak begitu. Nah, nanti kita itu nggak jadi alasan. Gimana saya bisa makan kalau nggak begitu? Ya. Kerjaan saya akan hilang. Kan alasan-alasan kan ada aja kayak begitu. Ya memang udah zaman sekarang kita kan yang penting uang, duit. Kalau nggak bersekutu sama kebatilan, ya kita nggak mungkin jadi orang kayak sekarang. Pangkat saya gimana? Pasti mandek. Ya. Kalau saya jujur dalam hidup gitu kan, kalau saya istiqomah, lurus jalan, nggak mungkin saya kayak punya pangkat kayak begini. Ya Allah, ya. Itu orang-orang kayak begitu nanti malaikat mempertanyakan. Kalau di sini ayat, bukankah bumi Allah itu luas? Kalian bisa hijrah kemana tempat aman. Nah, kalian tidak menjadi tertindas. Bukankah rizki Allah luas? Apakah lantaran ente kerja di situ, sehingga nggak sholat Jumat, kerja di situ, sehingga ente nggak bisa menjalankan sholat 5 waktu, kerja di situ, sehingga ente nggak bisa ibadah, nggak leluasa, nggak bisa untuk ilmu agama. Semua syariat perintah Allah ditinggalkan gara-gara ente kerja di situ. Pertanyaannya, bukankah rezeki atau Allah itu luas? Bisa begitu? Bukan? Ya. Kenapa? Karena hijrah itu sekarang udah nggak ada lagi. Kata Nabi kan al-hijratu la hijrata ba'dal fathi illa jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah setelah Futuh Mekah. Jadi setelah zaman Nabi Futuh Mekah nggak ada hijrah lagi. Hijrah yang sifatnya pindah tempat. Illa jihadun wa niyat, kecuali hijrah yang sifatnya jihad dan niat. Ya saya salut tuh, ada saudara-saudara kita artis ya, saya salut. Dia meninggalkan dunia glamornya, rekaman gitu kan, apa kontrak-kontrak yang sifatnya ratusan juta itu dia tinggalin, akhirnya dagang kopi, buka kafe, udah miara jenggot, subhanallah, istrinya bahkan dipakai jilbab, bahkan dipakai cadar. Ya. Kemudian dunia artis ditinggalin, itu hijrah bukan? Hijrah. Ada yang udah meninggal dunia, udah wafat. Sebelumnya rocker. Bahkan pernah tuh saya lihat dia sedikit buka masa lalu. Kalau nggak percaya nih, ini buka nih tangan Jokowi ya. Lihat sendiri di TV begitu. Wow, tatoan dulu. Tapi udah jadi dai, udah pakai udal, udah pakai iman. Ya. Ya Allah ya Rabbi. Tapi itu yang dadanya ke Habib dulu masih ada tuh. Ustaz Habib siapa tuh menyebutkan, ya Allah, yang gitaris itu sampai sekarang berdakwah. Dia mengatakan begini, kalau saya mengharapkan dunia, saya nggak tinggalin tuh kopi saya dulu, karena saya di situ dunia saya itu glamor. Saya sekedar merenung semalam menciptakan lagu dan kemudian saya nyanyikan, maka duit datang. Tapi sekarang saya ngisi ceramah di mana-mana, paling amplopnya sekian. Gitu. Tapi saya lebih memilih jalan kebenaran ini karena saya tahu, saya sadar. Itu hijrah bukan? Hijrah. Ya. Kalau ada orang dia paham agama gitu kan, misalnya artis atau apa, lebih memilih keglamoran, nanti ada pertanyaan begitu. Kenapa yang begini? Kenapa begini? Lebih senang hidup bermaksiat. Ya, gimana saya bisa makan begini. Kalau dulu pertanyaan malaikat, bukankah bumi Allah itu luas? Tapi buat mereka, bukankah rezeki Allah itu luas? Nggak berada di satu tempat. Allah pasti akan memberikan rezeki kepada siapa saja. Itu konteksnya, kekiniannya kayak begitu, Bapak sekalian, dan anak remaja juga. Jadi hidup tuh nggak perlu takut dengan yang namanya rezeki. Siapa yang mengatur rezeki? Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir.
Allah dialah yang mengulurkan rizki kepada siapa yang dikehendaki, wa yaqdir, dan membatasi rizki seseorang kepada siapa yang dikehendaki. Allah. Ya, begitu juga alasan-alasan yang lain. Kalau agama kita ternodai, kalau kita lebih senang berpihak kepada kebatilan dengan alasan-alasan dunia, kemudian kita matinya dalam keadaan zalimi anfusihim, matinya dalam keadaan menzalimi diri kita sendiri. Tuh sekali, ya. Jadi ayat ini sangat tegas. Kemudian selanjutnya, kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas, fatuhajiru, yang kau bisa hijrah. Kemudian kata Allah, faulaika ma'wahum jahannam, mereka itulah yang tempat kembalinya adalah jahannam, wasa'at masiro, dan seburuk-buruk tempat. Ya Allah ya Allah. Nah itulah Bapak sekalian tafsir ayat yang kita bahas pagi ini. Ya, jadi sudah berapa pekan ini dari sebelum-sebelumnya kita membahas tentang firman Allah berkenaan dengan, ya, yang pertama, kemuliaan seseorang yang memilih jalan hijrah di jalan Allah. Siapapun dia, kalau dia sudah mampu meninggalkan yang enggak bagus menjadi yang baik, maka berarti bermakna orang tersebut muhajir. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ada sebuah firman Allah ketika ditanya kepada kaumnya mau kemana saat dia membawa istrinya, siapa? Ya. Mau kemana? Nabi istri menjawab, inni muhajirun ila rabbi. Sesungguhnya aku muhajir, akan hijrah kepada Tuhanku. Hijrah di situ maknanya Ibrahim alaihissalam itu maknanya dua ulama. Ya, dari satu tempat pengen ke Mekah, mengungsikan Ismail karena istri yang selanjutnya, yang keduanya cemburu dan udah lama nggak punya anak, tiba-tiba nikah sama istri yang baru punya anak, Ismail. Makna yang kedua hijrahnya Ibrahim, makna hijrah di situ dia pengen gitu tadi, karena ada teguran sebelumnya. Makna hijrahnya itu karena ada teguran Allah untuk menyembelih Ismail, tapi ragu. Jadi bagaimana agama ini, siapapun mereka yang sudah mulai berbuat baik dan dari tempat tidak baik kemudian menjadi baik, itu disebut muhajir, orang yang hijrah. Kemuliaannya sama dengan kemuliaan orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan Imam Syafi'i itu Pak mengatakan begini, safir tajid iwadon amman tufariqu. Kata Imam Syafi'i, safir, berpergianlah kamu, tajid iwadon imman amman tufariqu, maka engkau akan mendapatkan apa yang kau tinggalkan. Ini pelajaran ini kalau di pesantren dijadikan rumus. Kita kalau mau sukses, ya, jangan jago kandang. Kata Imam Syafi'i, safir, berpergianlah kamu, musafirlah kamu, jangan tinggal di kampung. Tajid iwadon aman tufariku, engkau akan mendapatkan apa yang kau tinggalkan. Pak, ya, di Jakarta ini rata-rata yang sukses, ya, penduduk setempat atau orang-orang yang datang dari luar. Ya, Pak Usman penduduk sini apa orang luar? Luar, sukses. Lihat aja orang sini, ya, kerjaannya enteng botol, ya Allah ya Rabb, bukan megang tasbih. Rata-rata begitu. Orang yang berani hijrah, berani deh hijrah, berani meninggalkan kampungnya, sekalipun niatnya mencari nafkah, sukses. Hanya itu anak muda nih, kalau dari kita udah buntu sama kerjaan kita, ya cari ladang, cari tempat di mana kita bisa, di situ otak kita bisa terbuka. Karena hijrah itu hikmahnya diantaranya kita. Pak, orang Yahudi itu dia demennya itu hijrah. Dan dia di Madinah itu salah satu di antara etnis yang sangat sukses. Ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah, itu yang namanya perekonomian di Madinah itu saat itu, di Yathrib dikuasai oleh Yahudi.
Dia membuat aturan, dia membuat undang-undang di Yahudi di Madinah. Baik aturan ekonomi pakai sistem riba maupun aturan kemasyarakatan, ketata sosialan di Madinah itu diatur oleh Yahudi karena Yahudi saat itu adalah kelas atas. Maka kenapa Yahudi bisa di situ? Karena mereka Yahudi datang ke Madinah sebagai tamu. Kenapa datang ke Madinah? Karena Yahudi tahu benar akan lahir Nabi terakhir yang dia lahirnya itu tanda-tandanya di sebuah tempatnya subur, banyak tanaman, tumbuhan, masyarakatnya ramah-ramah. Maka Yahudi nyari itu tempat di mana itu ada. Akhirnya ketemu di Madinah. Yang kedua, ya, yaitu di Khaybar. Maka Yahudi itu lebih banyak di Madinah dan di Khaybar. Khaybar tanah subur. Dianggapnya dua tempat inilah akan turun Nabi. Ternyata bukan lahir di situ, lahir di Mekah, tapi Nabi hijrahnya ke situ. Ketemu Nabi, tapi udah ketemu Nabi, ternyata Nabi orang Mekah gitu kan, ditolak. Pas Nabi hijrah ke Madinah, maka saat itu Rasul membaca situasi Madinah. Wah, ini ekonomi dikuasai Yahudi, orang kagak beres, akhirnya mulai sedikit-sedikit direbut oleh umat Islam saat itu. Siapa yang merebut pasar di Madinah? Abdurrahman bin Auf yang dikuasai Madinah di Yahudi. Bahkan ya di antara Madinah itu ada sebuah tempat. Kemarin kita udah kebahas namanya itu ya Allah. Bahron apa saja. Di situ ada sumur. Yang sumur itu satu-satunya sangat luar biasa subur. Dan setiap penduduk Mekah dan penduduk Madinah dan sekitar Madinah itu sangat membutuhkan sumur itu. Tapi dimiliki oleh orang Yahudi. Ketika Nabi udah hijrah di situ, Nabi melihat kaum muslimin saat itu dan orang-orang yang Madinah itu selalu beli air sumur di situ dan harganya mahal. Ya, tiap bulan dinaikin gitu. Orang Betawi punya kontrakan belagu gitu kan. Kadang gitu. Wah, yang banyak yang isi gitu, gue naikin. Ya, antun, ya terserah lu mau syukur kontrak ini enggak mau ya udah pindah gitu kan. Naikin. Ya, akhirnya Rasulullah melihat iba terhadap orang Madinah kaum muslimin. Maka apa kata Rasulullah? Siapa yang berani yang bisa membeli sumur itu, jamin masuk surga. Wah, jamin masuk surga. Nggak ada yang mau, nggak ada yang bisa. Ada sahabat Nabi mau beli, wah enakan nggak boleh. Akhirnya beli oleh sahabat Nabi. Siapa namanya? Utsman bin Affan. Yang kemudian Utsman bin Affan ini sekarang rekeningnya masih ada gara-gara itu tadi. Di situ ada kebun. Utsman pintar cerdik. Ya, dia nawar, Yahudi nggak mau. Begini gimana? Kalau beli setengahnya aja dah. Maksudnya setengah apa? Begini. Kalau hari anu itu menjadi milikku. Ya, kalau hari anu tetap nih sumur punya kamu. Punya kamu sumur, cuma saya hanya memanfaatkan untuk hari ini saja buat keuntungan saya. Oh setuju kalau begitu, setuju. Akhirnya giliran hari Jumat, ya, hari Kamis Utsman. Maka saat itu karena Utsman menggratiskan air itu, akhirnya lebih. Saat itu giliran hari Yahudi jualan nggak laku, baru ditawar oleh Utsman. Gimana? Saya beli aja sumur ini. Ya udah nggak ngasilin percuma. Akhirnya Utsman lah yang memenangkan keinginan Nabi. Siapa yang bisa membeli sumur? Jadi Yahudi itu luar biasa, pebisnis dulu. Kenapa? Karena hijrah dari tempat-tempat yang nggak jelas tentang itu hijrah, jadi sukses. Di kita juga begitu, orang-orang sukses itu. Ya, saudara-saudara kita dari etnis Tiongkok, saudara-saudara kita dari etnis Tiongkok itu kan sukses di sini, bahkan menguasai ekonomi kita. Entah benar entah tidak, katanya hampir 80% lebih ekonomi kita dikuasai oleh segelintir orang. Etnisnya bukan pribumi. Ya, pribumi sendiri. Ya Allah. Kenapa sukses mereka? Jadi anak muda ini gitu, hijrah. Ya pikiran gak mumet. Ya gue kandang apalagi ya ampunnya Robi ngandelin emak bapaknya gitu kan. Mentang-mentang kontrakannya banyak, hidup lena hidup merasa udah enjoy gitu. Jangan. Itu yang pertama. Yang kedua yang dapat kita ambil kesimpulan ayat ini adalah Bapak sekalian, bahwa yang namanya dalam setiap marhalah kehidupan, fase kehidupan termasuk zaman sekarang,
orang-orang yang berpihak kepada kebatilan itu selalu ada. Ya, dan mereka tidak menyadari bahwasanya mereka maksiat kepada Allah. Mereka nggak menyadari bahwa mereka nanti ketika akan wafat itu belum lagi azab kubur, baru dicabut nyawanya udah ditanya oleh malaikat. Kan ayat ini berbicara bukan siksa kubur, bukan siksa neraka, yaitu berbicara tentang siksa saat akan dicabut nyawa. Makanya Imam Nawawi di sini saat mereka dicabut nyawa itu malaikat itu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dipukulin dulu. Di ayat lain ada nih ayat senada. Id yatawaffal ladzina kafaru wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ingatlah ketika para malaikat akan mewafatkan orang-orang yang ingkar kepada Allah, termasuk orang kafir, orang zalim, orang Islam yang zalim. Malaikat mukulin dulu, dipukulin dulu wajah dan dubur mereka, dipukulin dulu. Mereka orang-orang yang zalim saat itu. Ya. Islam tapi memerangi Islam. Zahirnya Islam tapi batinnya memusuhi Islam. Islam tapi pikirannya pikiran orang-orang yang non-muslim. Bicaranya juga begitu. Propagandanya juga begitu. Afiliasinya, loyalitasnya kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, orang kayak begitu kalau meninggal dunia dalam keadaan zolimi anfusihim, menzolimi diri mereka sendiri. Orang zolim, naudzubillah min dzalik. Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa menghindarkan kita dari segala bentuk perbuatan maksiat. Allah jaga iman Islam kita. Allah selalu kuatkan iman Islam kita. Allah jaga, Allah lindungi juga iman Islam keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dan Allah jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bangsa dan negaranya. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita, rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Allah luaskan rizki kita dalam taat kepada Allah. Allah panjangkan usia kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bitilka niyah wa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya karena kerusakan suratul mustaqim suratul an'am ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an وسلم. اللهم نسأل الفاتحة بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير افتح لنا أبواب السلامة يا موفق للخير أهلنا وأمتنا بالخير. آمين آمين يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.